Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Sri Handayani dengan NIM 1908101060 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas B semester 3 YIN Syah Nurjati Cirebon. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar sejarah peradaban Islam, yaitu Bapak Ahmad Afandi MAG, dan teman-temanku yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan dibuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar sejarah peradaban Islam. Tidak boleh melupakan sejarah, bahwa sejarah mencatat berbagai macam peristiwa yang bisa kita petik sebagai pelajaran untuk mengambil keputusan di masa depan kita. Bukan hanya itu, sejarah juga menyimpan banyak sekali informasi serta penuh akan misteri. Situs Taman Kera Sunan Kalijaga beralamatkan di Jalan Pramuka RT 8 RW 3 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Dari informasi yang didapat, petilasan Kalijaga ditemukan sekitar abad ke-7 Masehi. Situs Taman Kera Sunan Kalijaga ini merupakan salah satu peninggalan Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said. Bagi sebagian masyarakat Jawa, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah petilasan. Apa itu petilasan? Petilasan merupakan suatu istilah merujuk pada lokasi atau tempat tinggal maupun sejarah dari seseorang. Suatu tempat baru dinamakan petilasan bila orang itu dianggap penting bagi masyarakat. Tilas, akar kata petilasan dalam bahasa Jawa diartikan sebagai bekas. Situs Taman Kera Petilasan Sunan Kalijaga ini hanya berjarak sekitar 2 km dari SMA Negeri 3 Cirebon. Saya di sini akan menjelaskan tentang petilasan Sunan Kalijaga atau Taman Kera Sunan Kalijaga Cirebon. Daya tarik dari petilasan Sunan Kalijaga atau Taman Kera Kalijaga adalah ketika sampai di lokasi, pengunjung akan disambut oleh banyak kera berekor panjang. Petilasan ini sangat erat kaitannya dengan sejarah yang berkembang di daerah Cirebon. Berbicara mengenai Sunan Kalijaga, beliau adalah salah satu dari Wali Songo, yakni penyebar agama Islam di Kerajaan Demak. Dalam kegiatannya, mereka menyebarkan agama Islam di beberapa lokasi, terutama di daerah Pulau Jawa. Salah satu lokasi penyebaran agama Islam di Cirebon adalah petilasan ini. Disinilah juga dilakukan meeting atau rembuk strategi oleh para panglima perang Indonesia ketika mereka sedang melawan penjajah Belanda. Tempat tersebut juga dipercaya sebagai lokasi di mana Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam atau berdakwah. Di lokasi seluas 120 hektar ini banyak terdapat peninggalan. Yang pertama, sumur, makam, serta masjid yang masih dianggap keramat oleh masyarakat. Kemudian ada makam. Di tempat ini juga terdapat makam seseorang yang dipercaya sebagai seorang murid dari Sunan Kalijaga. Bangunannya terdiri dari 3 ruang. Yang pertama yaitu ruang untuk berdoa, yang kedua makam kuno, yang ketiga ruangan bekas tempat tidur Sunan Kalijaga.
sebagian besar lokasi memang masih berupa hutan di kanan dan kirinya. Terdapat dua aliran sungai, yaitu Sungai Masjid dan Sungai Simandung. Bila memperhatikan kera yang ada di tempat ini, pasti akan menemukan keunikan. Mereka seakan memiliki teritori masing-masing. Kemudian, ada beberapa pihak menyatakan bahwa kera tersebut secara spiritual adalah jelmaan dari mereka yang tidak patuh kepada ajaran Islam yang dibawa melalui Sunan Kalijaga. Penunggu situs juga mengungkapkan banyaknya masyarakat yang melakukan berbagai ritual di petilasan seperti bertapa, meminta rezeki, atau ingin memiliki suatu ilmu. Kondisi ini berangkat karena adanya kepercayaan masyarakat pada sosok manusia yang semasa hidupnya dikenal memiliki kemampuan spiritual tertentu. Kemudian, asal-usul dari sejarah kera pada Taman Kera Sunan Kalijaga. Dari informasi yang didapat, puluhan kera diyakini adalah santri yang bandel dan ditugasi untuk menjaga situs. Singkat cerita, saat itu di hari Jumat menjelang ibadah sholat Jumat, Sunan Kalijaga melihat puluhan santri masih asyik mencari ikan di sungai. Sunan Kalijaga sempat menegur dan mengingatkan para santri untuk segera bersiap melaksanakan ibadah sholat Jumat. Namun, hingga sholat Jumat selesai, Sunan Kalijaga melihat para santri masih berada di sungai. Sunan Kalijaga pun menegur dan bertanya kepada santri, alasan mereka tidak ikut sholat Jumat kenapa? Santri tersebut terbata-bata menjawabnya, dan saat itu Sunan Kalijaga merenung, kalau orang tidak sholat Jumat wujudnya seperti binatang. Dan singkat cerita, Allah pun berkehendak melalui renungan dari Sunan Kalijaga.